5 keunggulan ini bikin iPhone 12 mini ini masih pantas dan layak untuk dipakai di tahun 2025. Yang pertama apa? Untuk ukurannya sendiri dia lebih kecil ya, karena lebih ringkas dan sangat enak untuk digenggam ya. Jadi bagi kalian yang suka HP minimalis ya, dengan spesifikasi dengan performa yang masih oke, kalian bisa banget nih pakai iPhone 12 mini ini. Meskipun lumayan jadul ya, tapi jadulnya ini dia masih sangat oke. Nah, iPhone 12 mini ini itu dirilis sejak tahun 2020 ya, dimana sampai sekarang ini sudah berjalan 5 tahun dan aku sudah menggunakannya selama 5 tahun juga, dan aku tidak merasakan hal-hal yang bikin kecewa untuk sama menggunakan si iPhone 12 mini ini, karena memang cocok ya untuk perempuan ya. Dia memang bisa digenggam dengan satu tangan aja kayak gini, jadi enak bagi kalian yang nggak suka HP yang gede-gede banget gitu. Ini untuk layarnya sendiri 5,4, untuk layarnya sendiri dia 5,4 inci, jadi enak banget kalau untuk kalian pegang juga bawa-bawa untuk dilihat kayak gini ya. Yang kedua apa sih? Performanya dia itu pakai chip A14 Bionic atau A14 Bionic, dimana dia itu cukup kencang ya. Dia sama dengan prosesornya si iPhone 12 Pro. Nah, meskipun kecil-kecil gini dia tetap cabai rawit ya. Jadi dia untuk kalau game yang berat-berat dia tuh cukup oke gitu ya kan, dan masih enak untuk dipakai sampai di tahun ini. Bahkan aku pun sampai tahun ini pun masih sering pakai iPhone ini untuk keperluan yang cukup ringan ya, daripada si tahun-tahun awal aku pakai ini. Jadi semakin berjalannya waktu aku makanya juga makin ringan aja. Jadi untuk kayak konten-konten, terus kayak aku biasanya buka medsos gitu, untuk nulis-nulis tuh aku sering pakai ini, dan dia ini jadi HP cadangan aku karena dia ringkas banget. Sekali lagi untuk dibawa kemana-mana dia cukup kayak satu genggam gini aja, dan dia itu ringan, beratnya cuman 133 gram. Bayangin aja, dia juga udah dia tipis banget kayak gini ya, dan enak, dia sangat-sangat ringan. Terus yang ketiga apa? Yang ketiga adalah layar Super Retina XDR OLED yang tajam. Jadi untuk layarnya sendiri dia tuh udah lumayan kontras ya LCD-nya ini dibandingkan dengan sebelumnya, model yang sebelumnya. Nah, dia itu resolusinya 2340 kali 1080 pixel. Jadi tampilannya dia bakalan bisa tetap lihat detail kalau kalian gedein gitu ya foto gitu, dan dia tuh wah enak banget sih tampilannya, nggak bikin sakit mata meskipun kecil-kecil kayak gini. Terus dia kontras banget warnanya, nggak yang semu ya, karena aku lihat beberapa handphone dia itu khususnya iPhone ya, itu dia lumayan semu, dan ini tuh dia kontras banget ya warnanya. Terus yang keempat adalah dia menggunakan desain premium dengan ceramic shield. Jadi si iPhone 12 mini ini itu menggunakan frame aluminium dan kaca ceramic shield ya, jadi lebih tahan gores dibandingkan sama model-model yang sebelumnya. Jadi dia tuh bisa tahan air juga, tahan debu juga. Banyak yang bilang dia diklaim bisa mencapai kedalaman 6-30 meter. Bayangin teman-teman ya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini dia kacanya ini agak kotor ya, mohon maaf ya, karena habis pakai ini sih, pakai case ini. Dia pakai kaca kayak gini, kalian bisa dengerin suaranya. Kalau yang sebelumnya mungkin masih pakai bahan yang matte ya, soft gitu. Kalau ini sekarang dia pakai kaca tuh.
dan logo Apple-nya dia juga yang mengkilap ya, glossy kayak gini. Dan yang terakhir adalah dia sudah didukung 5G. Jadi HP ini itu sudah 5G teman-teman. Jadi koneksinya cukup cepat ya. Bayangin aja dengan modal yang tidak terlalu besar, kalian bisa mendapatkan handphone dengan kecepatan 5G. Terus dia juga beberapa fitur itu masih sangat oke banget dipakai. Untuk kesehariannya biasanya aku cas itu sampai 3 kali aja ya. Baterainya dia lumayan awet, jadi aku lebih hemat semakin hari semakin kesini karena memang HP-nya udah lumayan jadul ya. Terus sekarang aku bakal kasih lihat sama kalian dia baterai health-nya udah berapa. Nah, aku pakainya itu dari tahun 2020, dimana kalau nggak salah bulan rilisnya itu di bulan November. Sekarang aku bakal lihat baterainya dia itu sekarang di 84% teman-teman. Kalian bisa lihat 84%, jadi dari 100% dia berkurangnya 16%. Ini menurut aku sangat awet ya. Dan kalau kalian pengen tahu gimana caranya aku jaga baterai health supaya tetap bisa stabil, bahkan nggak yang ngedrop banget, kalian bisa lihat video-video aku sebelumnya. Terus untuk pemakaian sehari-hari dengan pemakaian yang wajar, dia cukup awet ya, nggak yang berat, asalkan jangan dipakai game yang terlalu berat ya. Kalau kamu pakai, jadi kalian harus lebih sering ngecharge karena memang dia itu baterainya memang sebenarnya cukup kurang awet jika dipakai dengan keperluan yang cukup berat-berat gitu teman-teman. Itu tadi beberapa 5 keunggulan kenapa sih iPhone 12 mini itu masih sangat worth it untuk kalian coba dan kalian pakai di tahun 2025 ini. Dan kalian bisa cari, kalau kalian pengen HP ini, kalian bisa cari di biasanya tuh di kayak online shop ya, pokoknya cari toko-toko yang memang berkualitas, itu masih banyak banget yang jual ya, asalkan kalian lihat spesifikasinya dia masih oke ya, nggak yang dioprek maksudnya tuh kayak diambil dalemannya ya, pokoknya semuanya tuh harus bener-bener masih oke. Dia bisa dapat di harga sekitar 5 juta ke bawah saat ini di tahun 2025, bahkan kalian bisa dapat 4 jutaan sekian ya. Pokoknya sekarang di tahun 2025 itu udah jauh murah banget si HP ini. Dan HP ini cocok banget buat konten creator pemula yang pengen coba-coba untuk konten dengan HP iPhone yang kameranya juga bagus banget ya. Dan dia juga aku sering pakai buat konten gitu, lebih sering banget aku pakai buat konten karena memang lebih gampang banget kalau untuk dikeluarin ya. Aku juga udah sempat beberapa kali review si iPhone 12 mini ini, untuk hasilnya, untuk selama pemakaiannya itu seperti apa, kalian bisa lihat di video-video sebelumnya. So itu aja video dari aku kali ini teman-teman. Terima kasih banyak yang udah menonton dari awal hingga akhir. Coba kalian tulis di kolom komentar gimana tanggapan kalian selama kalian pakai iPhone 12 mini ini. Apakah kalian udah ngalamin cacatnya, atau kalian udah ngalamin errornya, atau kalian masih merasakan sisi-sisi positif dari si iPhone 12 mini ini. Kalian juga bisa tulis di kolom komentar kalau kalian pengen aku review sesuatu, atau kalian mau tanya-tanya sama aku lebih detail ya tentang si iPhone 12 mini ini atau beberapa perangkat lainnya. So itu aja teman-teman dari aku. Menurut aku sangat worth it untuk dibeli di tahun 2025 ini, asalkan
kalian bisa pintar-pintar banget milihnya ya, karena memang HP-nya udah lumayan lawas ya, dan yang dijual di pasaran sekarang ini tuh memang sudah pemakaian lama gitu ya. Jadi kalian pintar-pintar untuk memilih HP mana iPhone 12 mini yang masih oke banget untuk dipakai dengan spesifikasi dan performanya masih mantul. So, terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.